Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas soal SBMPTN Ekonomi untuk bab kegiatan ekonomi. Untuk soal nomor 1 dari soal SBMPTN tahun 2017. Pasangan barang di bawah ini menunjukkan contoh dua macam barang komplementer, kecuali A. Sepeda motor dan bensin premium, B. Kompor gas dan LPG, C. Sepatu dan kaos kaki, D. Padi dan jagung, E. Pena dan kertas. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 1, jawaban yang betul adalah D. Padi dan jagung. Selanjutnya soal nomor 2 dari soal SBMPTN tahun 2014. Ivan seorang mahasiswa yang biasa berangkat dan pulang kuliah menggunakan sepeda motor. Suatu ketika karena suatu hal, sepeda motornya tidak bisa dipergunakan sehingga ia menggunakan angkutan umum. Bagi Ivan, angkutan umum merupakan A. Barang komplementer, B. Barang normal, C. Barang interior, D. Barang substitusi, E. Barang marginal. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 2, jawaban yang betul adalah D. Barang substitusi. Jadi, sepeda motor dan angkutan umum memiliki hubungan substitusi atau saling menggantikan. Lanjut soal nomor 3 dari soal SBMPTN tahun 2020. Barang-barang berikut ini merupakan contoh barang substitusi, yaitu A. Pensil dan penghapus, B. Mobil dan bensin, C. Kursi dan meja, D. Sepatu dan sandal, E. Sendok dan garpu. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 3, jawaban yang betul adalah D. Sepatu dan sandal. Barang substitusi adalah barang yang hubungannya saling menggantikan. Jadi, contoh barang substitusi yaitu sepatu dan sandal. Lanjut ke soal nomor 4 dari soal SBMPTN tahun 2016. Di bawah ini adalah tujuan ditetapkannya harga barang atau jasa kecuali A. Meningkatkan penjualan, B. Mempertahankan dan memperluas pasar, C. Mencapai laba maksimum, D. Mendapat penghargaan dari konsumen, E. Mengembalikan investasi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 4, jawaban yang betul adalah D. Mendapat penghargaan dari konsumen. Tujuan ditetapkannya harga barang atau jasa yang pertama untuk meningkatkan penjualan, kedua mempertahankan dan memperluas pasar, ketiga mencapai laba maksimal, dan yang terakhir mengembalikan investasi. Lanjut ke soal nomor 5 dari soal SBMPTN tahun 2018. Pada saat pendapatan 2,4 juta per bulan, jumlah barang yang dibeli sebanyak 20 unit per bulan, kemudian pada saat pendapatan meningkat menjadi 2,8 juta per bulan, jumlah barang yang dibeli berkurang menjadi 19 unit per bulan. Informasi tersebut menunjukkan bahwa barang yang dimaksud merupakan jenis barang A. Normal, B. Interior, C. Mewah, D. Cepat rusak, E. Tahan lama. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 5, jawaban yang betul adalah B. Interior. Barang interior adalah barang yang jumlah permintaannya turun ketika pendapatannya naik. Lanjut ke soal nomor 6 dari soal SBMPTN tahun 2018. Gambaran barang yang semakin langka dalam sistem ekonomi pasar dicerminkan oleh A. Kualitas barang yang semakin baik, B. Kualitas barang yang semakin jelek, C. Harga barang yang semakin meningkat, D. Munculnya barang-barang substitusi, E. Munculnya barang-barang komplementer. Saya akan memberikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 6, jawaban yang betul adalah C. Harga barang yang semakin meningkat.
Langka berarti jumlah suatu barang tidak cukup memenuhi semua kebutuhan yang ada. Dengan kata lain, perlu pengorbanan lebih untuk mendapatkan suatu barang yang mengalami kelangkaan. Contohnya harga BBM naik menandakan persediaan BBM semakin sedikit. Lanjut ke soal nomor 7 dari soal SBMPTN tahun 2018. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menyediakan faktor produksi untuk dimanfaatkan oleh sektor perusahaan. 2. Memanfaatkan faktor produksi dari sektor perusahaan. 3. Membayar harga barang dan jasa kepada sektor perusahaan. 4. Mendapat imbalan dari sektor perusahaan berupa harga barang dan jasa. Gambaran barang yang semakin langka dalam sistem ekonomi pasar dicerminkan oleh A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 7, jawaban yang betul adalah B. 1 dan 3 benar. Kegiatan RTK yang pertama yaitu menyediakan FP untuk dimanfaatkan oleh perusahaan. Kedua, menerima balas jasa atas penyerahan FP dari perusahaan. Ketiga, sebagai konsumen barang dan jasa dari perusahaan. Dan yang terakhir, membayar harga barang dan jasa kepada perusahaan atas konsumsi barang dan jasa. Lanjut ke soal nomor 8 dari soal SBMPTN tahun 2019. Berikut ini adalah contoh faktor-faktor produksi kecuali A. Meningkatkan penjualan, B. Mempertahankan dan memperluas pasar, C. Mencapai laba maksimum, D. Mendapat penghargaan dari konsumen, E. Mengembalikan investasi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 8, jawaban yang betul adalah E. Mengembalikan investasi. Faktor produksi adalah semua hal yang dibutuhkan oleh produsen agar dapat melakukan kegiatan produksi dengan baik dan lancar. Saat ini ada 5 hal yang dianggap sebagai faktor produksi. Yang pertama, sumber daya alam, kedua sumber daya manusia, 3 modal, 4 kewirausahaan, dan 5 sumber daya informasi. Lanjut ke soal nomor 9 dari soal SBMPTN tahun 2018. Faktor produksi menunjukkan A. Hubungan antara biaya dan output, B. Hubungan antara input dan penerimaan, C. Perusahaan memaksimumkan keuntungan, D. Pengaruh penggunaan input terhadap output, E. Biaya produksi minimal untuk memproduksi output tertentu. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 9, jawaban yang betul adalah D. Pengaruh penggunaan input terhadap output. Lanjut ke soal nomor 10 dari soal SBMPTN tahun 2019. Dari price consumption curve dapat diturunkan A. Income consumption curve, B. Angel curve, C. Individual demand curve, D. Supply curve, dan E. Indifference curve. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 10, jawaban yang betul adalah C. Individual demand curve. Price consumption curve atau yang disebut dengan PCC ini menggambarkan perkembangan harga. Kurva yang menggambarkan kombinasi produk yang dikonsumsi yang memberikan kepuasan maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. PCC menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai harga pada suatu barang, di mana pendapatan dan harga nominal barang lain dianggap tetap. Kurva permintaan barang dapat diturunkan dari titik-titik pada kurva PPC, menggambarkan jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Dengan demikian, PCC memiliki hubungan dengan elastisitas harga. Lanjut ke soal nomor 11 dari soal SNMPTN tahun 2008. Perhatikan pernyataan berikut.
1. Konsumsi marginal sebesar 0,75. 2. Tabungan marginal sebesar 0,25. 3. Kenaikan pendapatan yang ditabung sebesar 200. 4. Kenaikan pendapatan yang dikonsumsi sebesar 800. Pada saat pendapatan disponsibel sebesar 5.000, konsumsi masyarakat sebesar 4.500, dan pada saat pendapatan sebesar 5.800, konsumsi masyarakat naik menjadi 5.100. Hal ini berarti A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 11, jawaban yang betul adalah A. 1, 2, dan 3 benar. Mari simak penjelasan berikut. C. Atau disebut juga dengan konsumsi. S. Tabungan. Y. Pendapatan. Delta atau dengan selisih. Nah, MPC rumusnya itu delta C dibagi delta Y atau delta S dibagi delta Y. Diketahui MPC sama dengan delta C per delta Y sama dengan 600 per 800. Terus menemukan hasil 0,75. Yang kedua ada MPS dengan rumus 1 dikurang MPC atau sama dengan 1 dikurang 0,75, hasilnya 0,25. Yang ketiga ada delta S sama dengan delta Y dikurang delta C atau 800 dikurang 600 sama dengan 200. Jadi jawaban untuk nomor 11 yaitu 1, 2, dan 3 benar. Lanjut ke soal nomor 12 dari soal SPMB tahun 2002. Berikut ini merupakan kegiatan produksi menurut bidangnya kecuali A. Kualitas barang yang semakin baik, B. Kualitas barang yang semakin jelek, C. Harga barang yang semakin meningkat, D. Munculnya barang-barang substitusi, E. Munculnya barang-barang komplementer. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 12, jawaban yang betul adalah C. Harga barang yang semakin meningkat. Kegiatan produksi berdasarkan bidangnya dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ekstraktif, kedua industri, 3 agraris, 4 perdagangan, 5 jasa. Lanjut ke soal nomor 13 dari soal SPMB tahun 2004. Apabila pendapatan meningkat menyebabkan jumlah barang X yang diminta berkurang, maka barang X adalah barang A. Normal, B. Inferior, C. Superior, D. Kebutuhan sehari-hari, E. Mewah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 15, jawabannya betul adalah B. Inferior. Barang inferior adalah barang yang kualitasnya jelek, sehingga semakin tinggi pendapatan seseorang, permintaan terhadap barang tersebut semakin berkurang. Lanjut ke soal nomor 14 dari soal SPMB tahun 2005. Pada persamaan Y sama dengan AX tambah B, di mana Y adalah biaya total dan B adalah biaya variabel, sedangkan X adalah kuantitas barang, maka variabel A adalah sebagai A biaya total, B biaya tetap rata-rata, C biaya rata-rata, D biaya tetap, E biaya variabel. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 14, jawaban yang betul adalah B, biaya tetap rata-rata. Untuk mencari FC, gunakan rumus AFC sama dengan FC per Q. Jadi berarti AFC merupakan biaya tetap rata-rata. Lanjut ke soal nomor 15 dari soal SPMB tahun 2008. Surplus konsumen ditunjukkan oleh A. Area di dalam garis anggaran, B. Tabungan rumah tangga atau YTC, C. Area di antara kurva average revenue dan marginal revenue, D. Perbedaan antara jumlah maksimum di mana konsumen bersedia membayar dan harga pasar barang yang dibeli, E. Selisih antara kuantitas yang diminta dengan yang ditawarkan. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 15, jawaban yang betul adalah D. Perbedaan antara jumlah maksimum di mana konsumen bersedia membayar dan harga pasar barang yang dibeli.
Surplus konsumen ditunjukkan oleh perbedaan antara jumlah maksimum di mana konsumen bersedia membayar dan harga pasar barang yang dibeli. Baik, cukup sekian pembahasan soal SBMPTN Ekonomi untuk bab kegiatan ekonomi. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.